Untuk selanjutnya, kita akan membahas luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi. Nah, karena nanti kita akan membahas luas segitiga berdasarkan panjang sisi dan menentukan luas sebuah bangun dengan rumus luas segitiga. Nah, untuk sekarang kita akan bahas luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi dulu ya. Nah, rumus luas segitiga. Rumus untuk luas segitiga mungkin pada waktu di sekolah dasar juga sudah kita pelajari, yaitu L sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, atau L sama dengan setengah dikali A dikali T. Nah, alas sebuah segitiga merupakan sisi dari segitiga tersebut, dan tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas yang sekawan. Jadi, kita harus bisa menentukan mana yang menjadi alas dan mana yang menjadi tinggi. Nah, yang menjadi alas itu harus tegak lurus dengan tinggi segitiga. Nah, seperti ini. Ini kan tingginya ya. Nah, sisi yang tegak lurus dengan tingginya tersebut adalah sisi sebelah sini, yaitu sisi AB. Maka, sisi AB ini dijadikan alas, dan sisi ini adalah tingginya. Jadi, kata kuncinya harus tegak lurus antara tinggi dan alas, sehingga akan disebut dengan alas tinggi yang sekawan. Jadi, yang dijadikan alasnya itu harus tegak lurus dengan tingginya. Contoh selanjutnya, misalkan ada segitiga siku-siku seperti ini. Ini tingginya, ya. Tinggi pada segitiga siku-siku. Lalu mana yang menjadi alasnya? Yang menjadi alasnya adalah yang tegak lurus dengan tingginya tersebut. Sehingga yang jadi alasnya adalah sisi sebelah sini. Nah, untuk contoh selanjutnya, ini yang menjadi tingginya. Berarti yang menjadi alasnya mana? Yang tegak lurus dengan tinggi ini, yaitu sisi ini ya. Selanjutnya, di sini ada tingginya. Nah, yang menjadi alasnya adalah yang tegak lurus dengan tingginya tersebut adalah sisi sebelah sini. Selanjutnya lagi, misalkan di sini ada segitiga ABC ya, seperti ini. Yang menjadi tingginya itu sebelah sini. Berarti yang menjadi alasnya mana? Yang menjadi alasnya adalah sisi sebelah sini. Tapi bukan dari ujung sini sampai ujung sini ya. Hanya yang menjadi alasnya tetap hanya sisi yang memang merupakan sisi dari segitiga itu sendiri. Nah, misalkan kan di sini ada segitiga ABC, tingginya seperti ini, berarti alasnya dari A ke C. Bukan dari ujung sini ya, tetapi tetap dari ujung sini sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal untuk luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini hitunglah luas segitiga PQR di samping jika panjang PQ 14 cm, PS 12 cm, dan QR 16 cm. Jadi di sini ada segitiga PQR ya dengan tinggi PS. Tingginya 12 cm ya, dan panjang sisi PQ 14 serta panjang sisi QR adalah 16 cm. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang menjadi tinggi dan yang mana yang menjadi alas. Tentunya yang menjadi tinggi itu adalah PS ini ya, yaitu 12 cm. Nah, pertanyaannya yang menjadi alas adalah yang mana? Karena di sini diketahui dua panjang sisi, yaitu sisi PQ 14 cm dan sisi QR 16 cm. Tentunya yang dijadikan alas adalah harus yang tegak lurus dengan tingginya. Karena ini tingginya sebelah sini, maka yang tegak lurus dengan tinggi PS ini adalah sisi QR, yaitu 16 cm. Maka alasnya adalah 16 cm dan tingginya adalah 12 cm. Sehingga untuk mencari luas segitiga PQR sama dengan 1/2 atau setengah kali A dikali T. Setengah dikali alasnya tadi adalah sisi QR dan tingginya adalah sisi PS. Maka QR dikali PS. Setengah dikali QR-nya itu adalah
cm dan PS-nya adalah 12 cm. Sehingga setengah dikali 16 dikali 12. 16 kali 12 itu adalah 192. Setengah dikali 192, tinggal bagikan saja 192 ini dengan 2. 192 dibagi 2 adalah 96 cm persegi. Untuk contoh soal yang kedua, mengenai luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi. Nah, untuk contoh soalnya, pada segitiga ABC, jadi di sini ada segitiga ABC, panjang AC adalah 11 cm, AC 11 cm, dan BC 20 cm, dan PA 5 cm. Hitunglah panjang BP jika luas segitiga ABC 66 cm. Jadi kita harus menghitung panjang BP ini jika luas dari segitiga ABC ini adalah 66 cm. Nah, kita harus tentukan dulu mana yang tinggi, mana yang alas. Kalau untuk contoh soal pada luas segitiga atau pada latihan soal mengenai luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi, kita wajib mengetahui mana yang menjadi alasnya dan mana yang menjadi tingginya. Dan di sini BP merupakan tinggi segitiga yang harus kita cari. Nah, berarti mana yang menjadi alasnya? Karena BP-nya ini adalah tinggi segitiga, maka yang menjadi alasnya adalah harus yang tegak lurus dengan BP ini. Jadi alasnya harus yang tegak lurus dengan BP ini. Berarti yang tegak lurus dengan BP ini adalah sisi AC, ya. Jadi yang menjadi alasnya bukan dari titik P ke titik C, tetapi hanya titik A ke titik C. Karena segitiganya adalah segitiga ABC. Jadi alasnya yang sisi yang merupakan sisi segitiga itu sendiri saja ya, tidak dijumlahkan dengan sisi P ke A ini. Tingginya adalah BP, alasnya adalah AC. Dan luas segitiganya adalah 66 cm persegi. Nah, untuk mencari BP kita gunakan rumus luas segitiga. Nah, luas segitiga ABC rumusnya adalah setengah atau 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, alasnya adalah AC, tingginya adalah BP yang akan kita cari. Maka 1/2 dikali AC dikali BP. Luas segitiga ABC-nya kita masukkan, yaitu 66 cm. Kita masukkan ke sini ya. Lalu alasnya adalah A ke C atau AC, dan tingginya adalah BP. Maka 1/2 dikali 11 dikali BP. 66 luasnya sama dengan 11 dibagi dengan 2, yaitu 5,5. 5,5 dikali BP. Kita pindah ruaskan 5,5-nya ke ruas sebelah kiri karena kita ingin mencari nilai BP-nya. Sehingga 66 yang tadinya 5,5 ini operasinya kali, karena pindah ruas akan menjadi bagi. Sehingga 66 dibagi 5,5 sama dengan BP. 66 dibagi 5,5 yaitu 12. Sehingga BP-nya adalah 12 cm. Jadi panjang BP adalah 12 cm. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, kalau tadi kan luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi. Nah, sekarang luas segitiga berdasarkan panjang sisi, ya. Nah, coba kita perhatikan segitiga ABC ini. Nah, di sini kan ada segitiga ABC. Nah, di mana panjang sisi di hadapan sudut A, di sini kan ada sudut A ya, berhadapan dengan sisi BC. Nah, sisi BC ini karena berhadapan dengan sudut A, maka dinyatakan dengan A. Lalu ada sudut B yang berhadapan dengan sisi AC, maka sisi AC ini disimbolkan dengan B. Lalu ada sudut C yang berhadapan dengan sisi AB, maka sisi AB ini disimbolkan dengan C. A cm, B cm, dan C cm.
Kalau misalkan dalam soalnya meter, berarti ini satuannya kita ganti bukan cm, tetapi dalam meter. Begitupun dengan satuan-satuan yang lainnya, tergantung dari soal yang satuan dari soal yang diberikan. Nah, maka keliling segitiga ABC dinyatakan dengan K sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Jadi A tambah B tambah C. Nah, setengah keliling dari segitiga ABC dinyatakan dengan S. Kan kalau keliling itu adalah K. Nah, setengah dari keliling itu adalah S. Sehingga diperoleh S sama dengan setengah dikali K atau keliling. Nah, S sama dengan setengah dikali keliling itu kan A ditambah B tambah C atau penjumlahan dari seluruh sisi segitiga tersebut. Nah, untuk apa setengah keliling ini kita cari atau harus kita ketahui? Nah, setengah keliling ini akan kita pakai untuk mencari luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, yang rumusnya seperti ini. Luas segitiga ABC dapat dinyatakan berdasarkan keliling dan panjang sisi segitiga, yaitu L sama dengan akar S dikali S dikurangi A, dikali S dikurangi B, dikali S dikurangi C. Dengan S itu adalah ini. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari luas segitiga berdasarkan panjang sisi, kan rumusnya seperti ini ya. Kita harus mencari terlebih dahulu setengah dari keliling segitiga atau S-nya ini harus kita cari dulu. Setelah S-nya kita cari, baru kita masukkan ke rumus ini. Ya. Kita kalikan semuanya, lalu kita akarkan ya. Selanjutnya, mari kita bahas contoh soal mengenai luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, misalkan di sini ada contoh soal panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Bila digambarkan, misalkan seperti ini ya. Ada sebuah segitiga di mana panjang sisinya itu 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. Kita harus menghitung luas segitiga ini dengan menggunakan rumus luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Atau kita harus menggunakan rumus ini. Nah, untuk menghitung luas segitiga menggunakan rumus ini, kita harus menghitung terlebih dahulu setengah keliling segitiga atau S-nya ini ya. Nah, maka di sini ada sisi-sisi segitiga yang kita nyatakan dengan A, B, dan C. Di mana sisi A-nya itu kan sudut A berhadapan dengan sisi BC, maka ini A-nya adalah 10 cm. B-nya adalah 24 cm dan C-nya 26 cm. Cari terlebih dahulu setengah kelilingnya atau S-nya ini. S sama dengan 1/2 dikali keliling. Jumlahkan saja ini, 10 tambah 24 tambah 26. 10 tambah 24 tambah 26 itu adalah 60. Maka 1/2 dikali 60 atau setengah dikali 60 itu adalah 30. Jadi tinggal 60 saja dibagi 2, yaitu 30. Nah, selanjutnya kita cari luas segitiganya menggunakan rumus luas segitiga berdasarkan panjang sisi, yaitu akar S dikali S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C. S-nya kita masukkan, yaitu 30. S-nya masukkan 30, dikurangi A. A-nya itu adalah 10. Dikali S-nya 30 masukkan, dikurangi B, yaitu 24. Lalu S kurangi C, 30 dikurangi 26. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, kita tulis dulu 30, lalu 30 dikurangi 10, yaitu 20. 30 dikurangi 24 adalah 6, 30 dikurangi 26 adalah 4. Nah, setelah seperti ini, kita kalikan seluruhnya.
30 dikali 20 dikali 6 dikali 4. Hasilnya 14.400. Kita harus mencari akar dari 4.400. Akar itu adalah berapa dikali berapa yang hasilnya 14.400. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya 14.400? Yaitu 120. 120 dikali 120 yaitu 14.400. Maka akar dari 14.400 adalah 120 cm. Supaya lebih memahami mengenai akar ini ya, jadi kita kan harus mencari akar 14.400, di mana yang hasilnya akar 14.400 itu adalah 120. Nah, ini didapatkan dari mana? Jadi untuk mencari nilai akar ini, kita harus mencari berapa dikali berapa yang angkanya sama, hasilnya itu 14.400. Jadi seperti ini, misalkan kan ini 14.400 misalkannya di sini. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya ini? Misalkan, jadi harus sama tetapi ya nggak boleh misalkan 3 kali 2, 5 kali 2, tidak bisa. Melainkan harus angka yang sama, misalkan 3 kali 3, 4 kali 4, 12 kali 12, begitupun yang ini juga 120 dikali 120 itu adalah 14.400, maka akar dari 14.400 itu adalah 120. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan kita di sini ada sebuah contoh akar yang sederhana, misalkan ada akar 16. Nah, berapa dikali berapa yang kiranya hasilnya itu adalah 16. Misalkan kan 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4 adalah 16. Berarti kita gunakan 4 kali 4. Maka akar dari 16 itu adalah 4. Seperti itu ya.